Selamat datang kembali pemirsa di segmen yang selalu menenangkan jiwa, You Healing Blora TV. Kali ini kita akan singgah sebentar di jantung Pulau Jawa, Kabupaten Blora, di mana keindahan alamnya kini menyimpan kisah yang luar biasa sekaligus mengguncang dompet. Ya, saat ini Blora sedang menyambut awal musim ungker atau kepompong ulat jati. Ini bukan sekadar pergantian musim biasa pemirsa, namun ini adalah proklamasi alam bahwa harta karun musiman telah muncul. Dan yang lebih mencengangkan, di awal tahun ini harganya melambung tinggi, seringkali mencapai angka ratusan ribu rupiah per kilogram. Sebuah kepompong yang nilainya secara premium. Kita akan saksikan bagaimana perjuangan para pencari ungker yang begitu istimewa hingga begitu dicari. Tetap bersama kami di You Healing. Pemirsa, selama ini jika kita berbicara tentang Blora, ingatan kita akan langsung tertuju pada aroma rempah yang kental dan cita rasa warisan leluhur. Blora telah lama dipuja sebagai benteng kuliner klasik Jawa Tengah, di mana tradisi rasa tak pernah lekang oleh waktu. Nama-nama legendaris seperti lontong opor Loram dengan kuah kentalnya yang membuai, sate daman yang kelezatannya tersohor hingga ke ibu kota, atau sensasi gurih soto galuh dan kehangatan sambal ayam bakar Mak Gogog telah menjadi ikon tak tergantikan, pondasi utama identitas kuliner kabupaten ini. Namun, lupakan sejenak keakraban rasa tersebut. Kali ini, sebuah gelombang baru yang radikal dan mendebarkan tengah menyapu Blora, membawa serta sebuah fenomena kuliner yang menantang batas dan menguji keberanian setiap penikmat makanan. Musim ungker jati, kepompong ulat jati, telah tiba. Blora kini digeruduk oleh sebuah fenomena gastronomi ekstrim yang secara dramatis menggeser fokus dari sajian klasik nan santun ke hidangan liar yang berasal langsung dari kedalaman hutan jati yang magis. Ungker bukan sekadar lauk pauk, ia adalah protein musiman yang langka, sebuah delicacy yang hanya muncul di masa peralihan, membuatnya menjadi komoditas termahal musiman dengan harga yang meroket hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Kemunculan ungker jati telah menciptakan dualitas kuliner yang memukau di Blora. Di satu sisi, ada kenyamanan abadi dari opor dan sate. Di sisi lain, ada sensasi petualangan dan tantangan dari oseng-oseng ungker, hidangan tumisan gurih yang memiliki tekstur renyah di luar, bateri di dalam, dengan cita rasa nati yang adiktif. Kisah ungker adalah pengikat bahwa Blora bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah tentang adaptasi, keberanian dan kekayaan alam yang tak terduga. Kabupaten ini membuktikan bahwa ia mampu menyajikan spektrum rasa yang lengkap, dari keagungan lontong opor hingga keberanian ungker yang mendebarkan. Saat ini, Blora memasuki era Basru, era di mana kuliner ekstrim menjadi bintang di panggung gastronomi, menantang semua yang selama ini kita ketahui tentang masakan khas Blora. Ya, Blora digeruduk fenomena gastronomi ekstrim yang mendebarkan. Blora, sebuah kabupaten di jantung Jawa Tengah yang tersohor dengan hutan jatinya yang membentang luas, kini tengah diselimuti oleh aura kegembiraan dan hiruk-pikuk yang hanya terjadi setahun sekali. Tanda-tanda alam telah berbicara. Musim ungker, entung, telah tiba. Bukan sekadar kemunculan biasa, ini adalah sebuah fenomena epik yang menghidupkan nadi perekonomian musiman di tepi jalan raya. Seiring dengan mekarnya daun-daun muda pohon jati yang menjadi saksi bisu dari siklus kehidupan yang abadi, para pemburu dan pedagang entung kepompong ulat daun jati ini mulai mengambil posisi di tepi-tepi jalan pinggiran hutan atau pusat-pusat keramaian. Pemandangan yang tersaji di tepi jalan utama, seperti di samping kantor Kecamatan Blora atau di dekat Gemerlap Pasar Sido Makmur, adalah sebuah tablo sosial yang memukau. Di atas lapak kayu sederhana,
Kontras dengan nilai jualnya yang fantastis, tumpukan kepompong berwarna coklat kekuningan itu ditata rapi. Dikemas apik dalam lipatan daun jati yang menambah aroma otentik. Komoditas musiman ini menarik perhatian setiap pengendara yang melintas. Para pedagang, yang mayoritas adalah kaum ibu-ibu tangguh, duduk lesahan dengan penuh sabar. Mereka bukan hanya menjual makanan, melainkan menawarkan sebuah pengalaman kuliner ekstrim dengan harga yang sungguh mencengangkan di awal musim seperti saat ini, yakni mencapai Rp200.000 per kilogram untuk kondisi mentah. Sebuah harga yang menempatkan entung sejajar, bahkan melampaui harga daging ayam atau ikan di pasar tradisional. Di balik harga yang melangit, terdapat kisah perjuangan yang keras dan jauh. Beberapa warga pencari ungker mengungkapkan bahwa perburuan kali ini menuntut ekspedisi hingga ke pelosok hutan di Ngawi, sebuah daerah yang jaraknya tidak dekat dari Blora. Ini lagi musim ungker, tapi mencarinya sampai hutan cukup jauh, bahkan sampai di perbatasan Ngawi, Jawa Timur. Ini bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tapi juga sebuah hiburan musiman, sebuah ritual yang kami jalankan. Kenaikan harga yang dramatis, tantangan cuaca, dan hukum penawaran permintaan. Fenomena harga ini kian dramatis di awal musim. Ia memaparkan bahwa harga ungker saat ini berada pada titik yang relatif mahal. Hal ini disebabkan oleh dua faktor krusial yang saling terkait. Pertama, ini adalah masa awal musim di mana stok masih terbatas. Kedua, tantangan alam, intensitas hujan yang tinggi membuat medan perburuan menjadi lebih sulit dan berbahaya, sehingga menekan jumlah pasukan yang berhasil dikumpulkan. Inilah hukum pasar musiman yang brutal namun indah. Kelangkaan, resiko tinggi perburuan, dan permintaan yang meledak dari para penggemar kuliner ekstrim berkolaborasi untuk memicu harga ungker hingga mencapai level fantastis. Ungker Blora bukan sekadar kepompong, ia adalah emas musiman, simbol perjuangan dan mahakarya gastronomi lokal yang kini menjadi sorotan, memproklamirkan bahwa musim berburu telah dimulai. Ini adalah sebuah gastronomi ekstrim Blora, membongkar rahasia oseng-oseng ungker jati, resep paling ikonik yang menggugah selera. Di tengah fenomena perburuan emas musiman Blora, yaitu ungker jati, kepompong ulat daun jati, terdapat satu cara pengolahan yang menjadi primadona tak terbantahkan. Resep turun-temurun yang secara turun-temurun diyakini mampu mengeluarkan seluruh potensi rasa gurih dan nati dari delikasi ekstrim ini. Inilah oseng-oseng ungker jati, sebuah hidangan tumisan sederhana yang kaya rempah, mewujudkan esensi kuliner khas Blora. Narasi tentang resep ini bukan sekadar urutan langkah memasak, melainkan sebuah ritual yang menyatukan masyarakat dengan hasil bumi hutan jati mereka. Tahap awal, pembersihan dan penyiapan sang kepompong. Sebelum ungker bertransformasi menjadi hidangan mewah, ia harus melalui proses pembersihan yang teliti. Ribuan kepompong yang baru dipanen dari balik lipatan daun jati yang berguguran di tanah harus dicuci bersih di bawah air mengalir. Beberapa juru masak tradisional Blora memiliki langkah opsional, namun sangat disarankan, merebus ungker sebentar. Proses ini bertujuan untuk memastikan kebersihan maksimal, melunakkan teksturnya sedikit, dan mengurangi potensi rasa yang kurang familiar. Meskipun para penggemar garis keras terkadang melewatkan tahap perebusan ini demi mempertahankan kekasan rasa alamiah ungker. Setelah direbus, ungker ditiriskan, siap untuk dimahkotai bumbu. Bumbu inti, perpaduan pedas, gurih dan segar yang menyentak. Keunggulan osek-osek ungker jati terletak pada kesederhanaan bumbunya yang nendang. Bumbu ini diracik dari bahan-bahan esensial dapur Jawa, namun dengan satu bahan rahasia yang menentukan karakter rasa Blora. Bawang merah dan bawang putih diiris tipis menjadi fondasi aroma gurih yang mendalam. Cabai rawit atau lombok, jumlahnya disesuaikan selera namun biasanya disajikan dengan tingkat kepedasan yang berani, mencerminkan selera masyarakat lokal. Lengkuas atau laos, digerus atau dimemarkan, memberikan sentuhan aroma earthy dan hangat. Garam dan gula, penyeimbang rasa yang harmonis. Bumbu khusus, daun kedondong atau daun jati muda. Inilah signature move Blora.
Beberapa resep menggunakan daun kedondong muda yang memiliki rasa asam segar yang khas. Keasaman ini berfungsi sebagai penetralisir alami, memotong rasa bekas yang mungkin dimiliki ungker, sekaligus meningkatkan dimensi rasa hidangan secara keseluruhan. Puncak persembahan, ritual mengoseng hingga meresap sempurna. Proses memasak dimulai dengan menumis semua bumbu yang telah diiris, bawang, cabai, dan lengkuas, dalam minyak panas, hingga aromanya semerbak menusuk hidung, menciptakan panggung yang harum. Memasukkan ungker. Setelah bumbu matang dan layu kecoklatan, ungker yang telah bersih dan ditiriskan segera dimasukkan ke dalam wajan. Harmoni rasa. Oseng atau tumis ungker dengan cepat, memastikan setiap butir kepompong terlumuri bumbu secara merata. Sentuhan akhir yang krusial. Daun kedondong atau daun jati muda, tergantung preferensi, dimasukkan. Kemudian, ditambahkan sedikit air matang. Penambahan air ini sangat penting, bukan untuk membuat kuah, melainkan untuk mempercepat penyerapan bumbu ke dalam pori-pori ungker. Menunggu magis, tumisan dibiarkan mendidih perlahan selama kurang lebih 5 menit, proses yang dikenal sebagai mengungkep singkat. Tujuannya adalah membiarkan semua esensi rempah, asam daun, dan rasa gurih ungker menyatu menjadi satu harmoni yang lezat, hingga air menyusut dan bumbu mengental. Oseng-oseng ungker jati yang telah matang disajikan selagi hangat, dengan tampilan yang menggoda dan aroma yang khas. Teksturnya yang renyah di luar, namun creamy atau buttery di dalam, dipadukan dengan sensasi pedas, gurih, asam, menjadikannya lauk pauk mewah yang paling dicari. Hidangan ini paling sempurna dinikmati bersama nasi putih hangat yang masih mengepur, seringkali ditemani kerupuk atau rempeyek, menciptakan sebuah pengalaman kuliner yang otentik dan tak terlupakan, menjadi penutup epik dari hasil panen musiman hutan jati Blora. Pemirsa, berseminya daun pohon jati di kawasan hutan Blora, Jawa Tengah menjadi pertanda musim ungker atau entung, kepompong ulat daun jati mulai tiba. Bagi kalangan masyarakat Blora dan sekitarnya, ungker atau kepompong ulat daun jati adalah salah satu kuliner khas tiada tanding. Dengan beberapa varian dalam memasak, ungker dikenal sebagai kuliner khas di Blora. Saat ini, warga di sekitar hutan jati di wilayah Blora kembali berburu ungker untuk dijual maupun untuk dimasak sendiri. Karena belum sepenuhnya menjadi puncak musim ungker, saat ini harga ungker masih tinggi. Pemburu ungker harus teliti dan hati-hati di bawah tegakan pohon jati. Di semak daun jati yang rontok dan kering, biasanya di situ dijumpai sejumlah ungker yang kemudian dikumpulkan. Karena masih di awal musim, seorang pencari ungker dari desa Ngeliron, Randu Blatung menyatakan saat ini dirinya belum bisa mendapatkan 1 kilogram dalam sehari. Namun, mencari ungker menjadi sebuah kepuasan tersendiri dan bisa memberi tambahan pendapatan. Ketika kepompong hutan meroket menjadi komoditas Rp200.000 per kilogram di tengah tantangan alam. Ya, Blora, tanah yang diselimuti kemegahan hutan jati, kini menjadi panggung bagi sebuah drama ekonomi dan kuliner yang mendebarkan yang hanya terjadi setahun sekali. Musim ungker atau kepompong ulat daun jati telah kembali, membawa serta gelombang euforia di kalangan pecinta kuliner ekstrim dan harapan pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan. Komoditas musiman ini bukan lagi sekadar lauk pauk, melainkan sebuah harta karun bernyawa yang harganya meroket hingga mencapai puncaknya, setara dengan daging premium. Di sepanjang jalur strategis seperti dekat pasar Sido Makmur yang menghubungkan Blora dan Randu Blatung, pemandangan unik pasar dadakan menjadi tontonan utama. Para penjual yang mayoritas adalah serikandi tangguh dari desa-desa pinggiran hutan menjajakkan dagangan mereka dengan penuh optimisme. Strategi penjualan di tengah harga fantastis. Salah satu penjual memaparkan dinamika harga yang ekstrim, yakni saat ini harganya Rp200.000 per kilogram, angka yang fantastis untuk sebuah kepompong. Namun, permintaan pasar memaksa harga ini. Menyadari bahwa tidak semua pembeli mampu membeli dalam takaran kilogram, penjual itu dan rekan-rekannya menerapkan strategi jenius untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat. Ungker-ungker tersebut dikemas dalam takaran kecil
menggunakan pembungkus daun jati yang otentik dan higienis. Mereka menyediakan beberapa takaran gelas dan dibungkus daun jati, mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per bungkus. Mengais rejeki di bawah rindang jati. Kenaikan harga yang mencengangkan ini tidak muncul tanpa sebab. Ini adalah cerminan langsung dari risiko dan tantangan yang dihadapi para pemburu di tengah hutan. Ungkar yang merupakan delikasi di musim peralihan hanya mudah diperoleh dalam kondisi spesifik setelah hujan lebat, diikuti oleh terik matahari yang menyengat. Para pencari nafkah yang mencari tambahan penghasilan keluarga dari harta karun hutan harus menjalani ritual perburuan yang penuh ketelitian dan kehati-hatian. Mereka bergerak di bawah rindangnya pohon jati, dengan sabar mengais dan mengumpulkan kepompong-kepompong kecil yang terselip di antara daun-daun berguguran. Kehadiran ungker yang hanya berlangsung beberapa pekan menjadikan buruan yang sangat dinantikan. Ungker bukan sekadar lauk biasa, melainkan hidangan khas dari Blora yang mengandung nilai sentimental tinggi. Kemunculan ungker ini dinantikan banyak orang untuk dijadikan sajian lezat khas Kabupaten Blora, yaitu oseng-oseng ungker. Rasanya gurih dan lezat. Kalau dimasak dengan bumbu yang pas, pasti nambah terus. Untuk memaksimalkan rasa gurih dan nati ungker, pengolahannya melibatkan ritual yang presisi. Setelah dibersihkan secara seksama dan direndam air panas untuk mensterilkan dan melunakkan, ungker siap ditumis. Bumbu intinya adalah perpaduan sempurna dari rempah-rempah sederhana. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang diiris tipis, diperkuat dengan aroma daun salam dan sensasi hangat dari lengkuas. Rahasia kelezatan khas Blora terletak pada penambahan beberapa lembar daun kedondong yang memberikan sentuhan rasa asam segar yang menyeimbangkan rasa, ditambah garam dan gula secukupnya. Prosesnya pun cepat dan intens, menumis bumbu hingga harum, memasukkan ungker, lalu menambahkan air dan daun kedondong. Setelah 5 menit diungkep hingga bumbu meresap dan air berkurang, hidangan oseng-oseng ungker siap dinikmati bersama nasi hangat, memuaskan dahaga pecinta kuliner akan protein tinggi yang setara dengan ikan dan daging. Ini peringatan kritis di balik kelezatan kuliner ekstrim, pemirsa. Di balik kelezatan yang menggiurkan dan kandungan protein yang sangat tinggi, setara protein hewani lainnya, terdapat peringatan penting yang harus diperhatikan, potensi alergi. Mengkonsumsi ungker dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang dengan gejala yang paling umum adalah gatal-gatal di seluruh tubuh, biduran, atau bahkan reaksi yang lebih parah pada saluran pernafasan mengingat kandungan proteinnya yang intens. Oleh karena itu, bagi mereka yang rentan alergi, disarankan untuk menghindari makanan ini atau setidaknya menyiapkan obat anti alergi, antihistamin sebelum mencobanya. Dengan harga jual yang mencapai puncaknya di Rp200.000 per kilogram, ungker jati Blora benar-benar mewujudkan esensi dari kuliner ekstrim yang bernilai emas, sebuah fenomena musiman yang menghubungkan tradisi, ekonomi, dan kelezatan unik tanah Jawa. Ada yang menyebutkan, Randu Blatung menjadi epicentrum, siklus abadi hutan jati membawa harta karun. Ya, Kabupaten Blora dengan hamparan hutan jatinya yang monumental, kini menjadi saksi bisu dari sebuah ritual musiman yang dinanti-nantikan, kedatangan musim ungker atau kepompong ulat jati. Ini bukan sekedar pergantian musim, melainkan sebuah sinyal alam yang dramatis, menandai waktu bagi sebagian besar warga di sekitar Randu Blatung dan sekitarnya untuk memulai perburuan rezeki yang berisiko tinggi di kedalaman hutan. Berseminya daun-daun jati yang muda dan menghijau, itulah yang menjadi penanda utama. Kemunculan daun baru ini, meskipun sekilas tampak damai, sebetulnya merupakan petunjuk keras bahwa siklus hidup ulat jati telah mencapai fase metamorfosis, menciptakan ribuan kepompong atau ungker yang sangat didambakan. Fenomena ini membawa harapan besar, menjanjikan penghasilan tambahan yang signifikan bagi para pemburu lokal yang berani di kedalaman hutan. Perjuangan para pencari ungkar. Warga di pinggiran hutan berbondong-bondong memulai ekspedisi mereka dari fajar menyingsing kembali menjelang sore hari. Perburuan ini menuntut ketelitian ekstrim dan kesabaran tanpa batas. Di bawah kanopi jati yang rindang, di antara tumpukan daun-daun kering yang berguguran, mereka harus mengais dan mengumpulkan kepompong-kepompong kecil tersebut. Musim ini, hampir seluruh area hutan di Blora menjadi medan pertempuran para pemburu. Sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa meradanya serangan ulat jati yang pada akhirnya menghasilkan komoditas mahal ini. Meskipun pasokan minim, semangat para penjual tak pernah padam. Mereka menerapkan strategi penjualan yang cerdas dan otentik. Parmi menjelaskan, saat ini takarannya per gelas, sekitar 1 ons, dibungkus daun jati yang aromanya khas, saya jual Rp20.000 per gelas kecil. Ungker ini baru ambil, siap dimasak untuk lauk.
Keputusan mengemas dalam takaran kecil ini memungkinkan ungker yang mahal tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Penjual bahkan memilih menjual hasil tangkapannya langsung di pinggir jalan raya, seperti di jalur sibuk Blora Cepu dan Blora Randu Blatung, di mana dagangannya hampir selalu habis terjual dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan betapa tingginya permintaan terhadap protein musiman ini. Sarti menambahkan bahwa pencarian akan lebih mudah dan berlimpah ketika cuaca menampilkan pergantian dramatis antara panas terik dan hujan. Sekali lagi, ungker jati adalah salah satu hidangan khas Blora yang legendaris, namun kelangkaan musiman membuatnya menjadi objek kerinduan. Karena hanya muncul di masa peralihan selama beberapa minggu, para penggemar tidak ingin melewatkan satu hari pun. Beberapa orang fanatik mengakui bahwa harga tinggi sempat membuatnya berpikir dua kali, tetapi hasrat terhadap cita rasa unik ungker tak tertahankan. Wajar jika mikir juga sih, harganya mahal, tapi karena ingin makan ungker, ya mereka tetap beli. Sekali lagi, meskipun ungker menjanjikan kelezatan tiada tara dan kandungan protein yang melimpah, ada peringatan keras yang menyertai konsumsinya. Bagi individu yang memiliki kecenderungan alergi, mengkonsumsi ungker dapat memicu reaksi serius. Yang paling umum adalah gatal-gatal di seluruh tubuh. Oleh karena itu, para ahli kuliner lokal menyarankan agar mereka yang memiliki riwayat alergi sebaiknya menghindari makanan ini sama sekali. Atau jika hasrat tak terbendung, mereka harus mengambil langkah preventif dengan menyiapkan obat anti alergi sebelum berani mencicipi mahakarya ekstrim ini. Fenomena ungker jati di Blora adalah sebuah narasi tentang kelangsungan hidup, strategi pasar yang cerdas, dan pengorbanan di tengah hutan yang menghasilkan komoditas langka dan lezat, menempatkannya sebagai salah satu kekayaan gastronomi musiman Blora yang paling berharga. Dalam sepekan terakhir, berseminya daun pohon jati di kawasan hutan Blora, Jawa Tengah menjadi pertanda musim ungker atau entung, kepompong, ulat daun jati mulai tiba. Bagi kalangan masyarakat Blora dan sekitarnya, ungker atau kepompong ulat daun jati adalah salah satu kuliner khas tiada tanding. Dengan beberapa varian dalam memasak, ungker dikenal sebagai kuliner khas di Blora. Saat ini, warga di sekitar hutan jati di wilayah Blora kembali berburu ungker untuk dijual maupun untuk dimasak sendiri. Karena belum sepenuhnya menjadi puncak musim, saat ini harga ungker masih tinggi. Pemburu ungker harus teliti dan hati-hati di bawah tegakan pohon jati. Di semak daun jati yang rontok dan kering, biasanya di situ dijumpai sejumlah ungker yang kemudian dikumpulkan. Beberapa pemburu ungker berangkat ke hutan pada pagi hari, kemudian pulang menjelang sore hari. Ungker hasil yang didapatkan dibungkus dengan daun jati dengan takaran gelas. Selanjutnya ditawarkan kepada para pengendara yang melewati jalan tersebut. Ungker daun jati warnanya coklat dengan ukuran 1 hingga 2 cm. Beberapa warga sekitar hutan jati mencari ungker sambil mengembala ternak sapi di kawasan hutan. Berdasarkan pengalaman, ungker akan mudah diperoleh ketika terik matahari berselang-seling dengan turunnya hujan. Pada saat puncak musim ungker, hampir sebagian besar hutan Blora, daunnya habis dimakan ulat jati. Kemudian ulat jati akan turun ke bawah di reruntuhan daun jati yang sudah mengering di bawah batang pohon. Saat musim ungker seperti saat ini, di jalur sepanjang hutan jati akan ada banyak warga yang mencari ungker. Seperti di jalur Blora Cepu dan Blora Randu Blatung, banyak masyarakat mencari ungker. Ungker adalah salah satu makanan khas masyarakat di Blora. Namun karena ungker hanya muncul saat pergantian musim kemarau ke musim hujan, atau sebaliknya, masakan itu pun tidak selalu tersedia setiap saat. Musim ungker biasanya hanya berlangsung beberapa pekan. Tidak mengherankan jika penyuka masakan ungker akan memburu ungker saat musimnya tiba. Bagi yang rentan alergi, dari laman Hello Sehat, berikut panduan lengkap mengatasi alergi makanan, mengenal obat dan perawatan cepat tanggap. Alergi makanan adalah sebuah respon tubuh yang tidak normal. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh, imun, keliru menganggap asupan makanan tertentu sebagai zat yang membahayakan. Reaksi ini memicu pelepasan zat kimia bernama histamin, yang kemudian menyebabkan peradangan
dan memunculkan serangkaian gejala alergi. Mengingat alergi dapat berkembang menjadi kondisi darurat seperti anafilaksis, penting bagi setiap penderita untuk memahami penanganan dan jenis obat yang tepat untuk mengatasi gejalanya dengan cepat. Pemicu utama dan reaksi tubuh. Gejala alergi dapat dipicu oleh konsumsi, baik disengaja maupun tidak, dari sejumlah makanan umum, antara lain telur, susu, makanan laut, kacang-kacangan, gandum, serta beberapa jenis sayuran dan buah tertentu. Ketika pemicu ini masuk ke tubuh, histamin dilepaskan. Pelepasan histamin dalam jumlah besar memicu peradangan yang menghasilkan gejala yang beragam, mulai dari ringan hingga parah. Gejala ringan sedang, hidung meler atau tersumbat, sering bersin, gatal-gatal di sekujur tubuh, pembengkakan pada bibir, lidah atau mata, serta masalah pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Gejala parah, sesak napas atau suara mengi, bunyi seperti siulan saat bernapas, yang harus segera ditangani untuk menghindari anafilaksis. Obat-obatan pilihan untuk menangani reaksi alergi makanan. Apabila Anda telah terdiagnosis alergi, ada serangkaian obat yang wajib tersedia untuk meredakan gejala dengan cepat dan efektif. Obat ini umumnya diminum segera setelah gejala mulai terasa. 1. Antihistamin, sang penyelamat cepat. Wajib bawa. Antihistamin adalah obat garis depan, pertama, yang berfungsi untuk menghentikan produksi histamin yang memicu gejala alergi. Cara kerja, memblokir kerja histamin di tubuh. Contoh obat, diphenhidramin, cetirizine, loratadine, dan fexofenadine. Tersedia bebas di apotek. Waspadai efek samping umum, seperti rasa mengantuk, sakit kepala, sakit perut, dan mulut kering. 2. Kortikosteroid atau steroid, meredakan peradangan parah. Obat ini sering diresepkan bersamaan dengan antihistamin karena berfungsi meredakan peradangan yang disebabkan oleh alergi. Fungsi utama, mengobati hidung tersumbat, meler, bersin-bersin, gatal, dan meredakan pembengkakan pada bibir, lidah atau mata, atau bagian tubuh lain. Bentuk obat, tersedia dalam bentuk pil, prednisolon, inhaler untuk gejala asma, obat oles, betametason, untuk ram kulit, tetes mata, fluorometolon, dan semprotan hidung, budesinoid. 3. Dekongestan, solusi hidung mampet. Dekongestan diresepkan apabila alergi makanan menyebabkan gejala pernapasan berupa hidung mampet dan ingusan yang mengganggu. Cara kerja, mengempeskan pembengkakan pada pembuluh darah di hidung sehingga saluran napas terbuka kembali. Contoh obat, pseudosupedrin. Bentuk obat, pil, cairan, tetes atau semprotan hidung. Catatan, obat ini tidak membantu meredakan gejala bersin-bersin atau gatal di hidung. 4. Mastocell stabilizer, mencegah histamin keluar. Obat ini berfungsi untuk menstabilkan sel mast atau sel darah putih agar tidak mengeluarkan histamin. Umumnya diresepkan jika antihistamin tidak bekerja optimal, terutama untuk gejala rinitis atau hidung tersumbat dan konjungtivitis atau mata merah gatal. 5. Obat pendamping untuk gejala pencernaan alergi. Makanan sering menyerang saluran cerna. Obat-obatan ini berfungsi meredakan gejala agar penderita tidak lemas akibat dehidrasi. Gejala, jenis obat, cara kerja. Diare, loperamid atau bismut subsalisilat. Loperamid memperlambat gerakan usus. Bismut menyeimbangkan cairan di usus agar feses lebih padat. Mual dan muntah, antiemetik atau bismut subsalisilat atau antihistamin dimenhydrinate, memblokir pesan ke bagian otak yang mengendalikan mual dan muntah. 6. Inhibitor leukotrien, alternatif untuk gejala pernafasan. Ini adalah obat resep yang bekerja dengan cara menghambat keluarnya leukotrien, bahan kimia lain yang juga memicu reaksi alergi. Obat ini efektif meredakan gejala hidung tersumbat, pilek, dan bersin-bersin. Penting, obat ini memiliki efek samping yang mungkin mempengaruhi kondisi psikologis, seperti mudah marah, cemas, susah tidur, depresi, bahkan halusinasi. Penggunanya harus diawasi ketat oleh dokter. Sungguh menakjubkan ya pemirsa, ternyata di balik ketenangan hutan jati blora tersimpan sebuah kata kehidupan yang menghasilkan delikasi. Yang bernilai tinggi. Kepompong kecil ini, si ungker jati,
bukan hanya menjadi rezeki musiman yang berharga, tapi juga mengingatkan bahwa alam selalu menyimpan kejutan yang patut kita syukuri. Semoga saja musim ungker tahun ini membawa berkah melimpah bagi para pemburu di Blora. Dan bagi Anda, para pecinta kuliner ekstrim ini, mungkin ini saatnya Anda merencanakan perjalanan healing ke Blora untuk mencapai sensasi rasa yang ekstrim, yaitu rasa ungker emas yang legendaris. Terima kasih telah menemani kami di segmen You Healing. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.